Kalau di Jakarta kan kayak lampu merah pun udah kayak diklaksonin gitu kan, kenceng banget. Sedangkan kalau di Jogja lapar ya kayaknya. Enak juga sih. Gak dapet makan hari ini. Halo sahabat Keywords, balik lagi di Potato, podcast tentang teknologi bareng aku Najwa. Kita tayang setiap hari Senin jam 9 pagi. Kita udah kedatangan sosok spesial. Gestar kita, gestar pamungkas. Mas Pandu, gimana kabarnya Mas Pandu? Baik, terima kasih. Makasih Najwa, udah sehat? datang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, semoga selalu sehat sih ya. Amin amin. Karena kita butuh Anda. Waduh, ya kalau nggak ada saya nggak jalan dong ini makanya, podcastnya. yes, bener banget. Aku pengen tahu waktu kita masa-masa sekolah, karena kan Mas Madu ini masih muda banget ya dibilangnya. Muda parah masih sih. anak sekolahan Yoi. kan. Kita seangkatan sih sebenarnya. Oke. 17 kan? Belum, udah. 17 ya, gue juga udah 17 baru gue. Oke, Sweet 17. Yes. Jadi masa-masa Enggak, sekolah enggak, gitu. Kalau misal jajanan favorit apa? Jajanan favoritnya Mas Pandu? Jajanan favorit masa sekolah apa nih? SD, SMP, SMA? Oh beda-beda ya. Yoi. Aduh, SMA deh yang paling dekat. Oke, SMA. Paling SMA paling dekat itu paling enak tuh dulu mie ayam sama bakso. Itu nggak jajan dong, itu dong? makan dong. Iya, cuman itu enak banget. Yaudah jajan yang paling enak ketika masa SMA Jajan itu ringan, ada ringan. ringan di kantin. Jadi Iya. dulu tuh di SMA aku tuh ada kantin. Nah, yang jual itu Pak Tarman. Pak Tarman itu guru fisika. Nah, Oke. gitu. Jadi Pak Tarman ini guru fisika tapi dia juga tinggal di sekolah juga. Kemudian dia juga buka kayak kantin gitu. Yang mana kita bisa ngebon sih gitu. Itu yang paling utama. Karena udah kenal, udah deket. Bener banget. Nah, ini kenapa sih Kak Najwa pakai kacamata? Ya makanya aku dari juga gini. Selain gelap pusing ternyata. Ya kenapa harus pakai kacamata? Pertanyaannya kenapa harus pakai kacamata? Oke, keren sih, keren. Tapi kenapa sih? Kayak imut aja. Kan pakai kacamata, aku juga pakai kacamata. Iya, cuman kan gitu kalau gua kan kacamata bening ya, iya kacamata sih. minus gitu. Kalau lu kan kacamata capek hitam. tahu ini. Tapi pernah cobain nggak Apa tuh? jajanan yang di kota-kota gitu? Maksudnya di kota Jogja, kota Jakarta. Kalau Mas tuh masuknya kalau yang di Jogja tuh masuknya di desa atau yang kayak di kota Jogja banget? Kalau aku tuh di Jogja tuh masuknya di kampung, di desa, di pinggiran Jogja. Jadi kayak ada satu tempat yang namanya Sleman, tapi masih Sleman kesana lagi lah gitu. Jadi Waduh, ujung. ya ujung. Kalau misal diibaratkan kayak misal di perbatasan Jogja sama Jawa Tengah, arah mau ke Magelang gitu. Jadi itu bisa dibilang pinggiran tapi di pinggiran yang enak. Pertama adem, masih murah, semuanya murah gitu, dan sosialnya bagus banget kalau di kampung kan gitu. Jadi masih kayak sapa kayak gitu, terus ya senyum, terus basa-basi kayak 5S hari dong. ini kerja gitu. Kerja gitu. kemana gitu. Gimana hari ini fun gitu. Tapi Enggak kan? kalau zaman sekarang ditanya kayak gitu justru risih tau. Kenapa risihnya? Kayak nggak tahu sih, kebanyakan orang kayak emang kenapa sih nanya kerjaan gitu. Kalau di kampung-kampung kan kayak gitu udah biasa aja ya. Iya, Maksudnya kayak iya, ya itu basa-basi, mereka sebenarnya nggak peduli kan gitu. Cuman kalau sekarang tuh mungkin beberapa orang ngerasa keganggu deh sama tanya-tanya kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal itu tadi, sebenarnya salah satu culture shock juga dari gua ketika gua dari Jogja ke Jakarta adalah itu. Iya. Kalau misal di Jogja yang tadi gua bilang gitu loh, yang tadi gua bilang adalah kita kayak sapa itu biasa, kita kayak basa-basi lah. Kalau di Jogja tuh ada namanya basa-basi, itu biasa gitu loh. Kayak misalnya yang tadi mau kemana gitu, padahal kita udah tahu bawa baju cucian kita ya udah mau nyuci gitu kan. Kalau misal kita pakai nanya gitu. Makanya kalau kita pakai rapi ya mungkin kerja gitu kan. Cuman di sini adalah kota yang Jakarta ya, maksudnya itu adalah menurut gua adalah salah satu kota yang support untuk orang-orang introvert. Oke, karena nggak peduli, ya maksudnya kayak ya udah masing-masing gitu kan. Masing-masing banget, apalagi kalau di busway, naik busway kan ya. Wah, nah, kalau di busway udah pakai headset, misal pakai headphone gitu kan. Iya, terus pakai masker, ya udah. Bodo amat gitu kan. Ya udah duduk atau kalau enggak ngobrol. Cuman jarang banget kan orang ngobrol di busway atau di KRL gitu loh. Kadang-kadang mereka juga ya udah nikmatin kehidupan masing-masing. Yang penting gua nggak nyenggol lu nggak nyenggol gua gitu. Asalnya kayak gitu sih. Iya sih.
Itu sih paling kerasanya sih dari kerasa. Jogja Jakarta gitu. Terus ada nggak ngerasain culture shock gitu ketika lu ini kan magang kan ya? Nah ketika dari Jogja ke Jakarta, apa culture shock yang menurut lu tuh kayak berasa banget nih? Gitu. Paling ini kalau di jalan. Gimana tuh? Kalau di Jakarta kan kayak lampu merah pun udah kayak diklaksonin gitu kan, kenceng banget. Sedangkan kalau di Jogja lampu hijau kita tuh masih nunggu 5 detik, berapa detik tuh masih santai aja gitu. Orang-orangnya nggak ada yang ngelakson. Bahkan kalau ada yang ngelakson langsung kayak di apaan sih gitu. Kalau di sini kayak kalau nggak ngelakson kayak ada yang kurang gitu deh orang-orangnya. Lagi jalan biasa terus ya udah klakson aja gitu. Iya. Itu relate ketika orang misal ya orang-orang kampung gitu ke Jakarta ke kota gitu. Kalau misal kalian yang udah biasa di Jakarta ya nggak bakal relate gitu. Karena serelate itu ketika kita dari Jawa itu kemudian kita pindah ke ibu kota jadinya ya itu tadi kita harus menyesuaikan diri dulu gitu. Sama transportasinya sih. Bener banget. Transportasinya. Bener. Aku juga dari Jogja kan, terus di Jogja agak kurang untuk transportasi umum. Di sini kan enak banget ya semuanya, kayak mau kemana pun ada halte, berapa meter ada halte gitu. Kemudahan di Jakarta kayak gitu. Sama aku ngerasa apalagi kalau aku suka jajan pakai kris kalau paymentnya. Ya kalau di sini ya bener. Di sini bahkan orang jualan gorengan tuh pakai kris. Iya bener. Di Jogja nggak ada orang gorengan pakai kris. Nggak kepikiran kali mereka. Itu yang pertama kali pesen dari temen gua ketika orang Jakarta itu adalah pesennya adalah lu jangan terlalu kebanyakan pegang uang cash gitu loh. Karena di sini itu kebanyakan pakai e-money kalau nggak kris gitu loh. Jadi kurang-kurangin lah uang cash, oke lah bawa uang cash boleh gocap atau cepet gitu loh. Cuman kalau bisa ya lu ngapain, kan kita udah bisa bilang selangkah lebih maju mungkin ya. Bisa dibilang ya cepet banget nih teknologinya biar adaptasi biar lebih kita fleksibel di zaman sekarang gitu loh. Itu tadi yang lu bilang, beli gorengan aja sekarang bisa kris gitu loh kalau di Jakarta gitu loh. Kalau di Jogja ya harus siapin recehan juga. Harus siapin recehan, apalagi kalau misalnya kita beli gorengan 10.000 nih misal. Uang kita 50.000. Waduh. Wah, itu sulit. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus abangnya itu harus muter dulu nyari yang namanya tukar uang nih. Iya, tukar uang ke pedagang satu. Wah, itu lama banget itu kalau di Jogja. Nungguinnya lama banget maksudnya. Jadi kayak kita aduh lama nih gitu loh. Nah, kalau di sini kan enggak, kita ya udah berapa? Oh, goceng, ya udah bayar goceng gitu misal. Gocap ya udah bayar gitu loh. Kalau di sini lebih fleksibel dan lebih cepatnya kayak gitu sih kalau soal kris gitu. Iya benar-benar di alun-alun pun sekitaran juga pedagang-pedagang pakai kris semua kan, jadi tinggal ya scan gitu. Tapi ngerinya juga sekarang kayak ada penipuan kris. Iya. Jadi aku sempat baca sebenarnya ini bukan penipuan kris tapi ada salah satu oknum. Jadi dia beli jajan di alun-alun gitu di sebuah daerah, terus habis itu yang dikasih tunjuk ke pedagangnya itu bukti palsu. Jadi kan kalau kita scan kris terus habis itu ada bukti pembayaran gitu kan. Nah itu yang ditunjukin tuh hasil screenshotan gitu loh. Jadi dia sebenarnya nggak bayar krisnya gitu. Dia nggak bayar jajanannya. Jadi dia udah ngelakuin itu kayak berbulan-bulan gitu, dan itu ngerugiin pedagang banget sih. Maksud gue ini berbulan-bulan, berarti udah lama dong. Udah lama dan nggak ketahuan. Kenapa baru sadar si pedagangnya ini? Itu kenapa? Karena kayak ini mereka tuh akhirnya ngecek kan pendapatan hari ini gitu. Harusnya pendapat tuh dapat segini, tapi ini kok malah segini. Ternyata yang ngalamin itu banyak pedagang di area situ. Terus kayak ini gara-gara ada mbak-mbak ini deh, dia emang sering jajan gitu loh. Terus habis itu akhirnya ya udah, terus mereka kayak bersatu terus menangkap lagi. Ketangkap. Di mana sih beritanya? Ada di kayak di daerah Purworejo atau sekitarnya gitu. Di daerah Jawa, Jawa. Itu udah lama. Masih baru sih kayak tahun ini deh kalau nggak salah tahun ini. Itu kan maksudnya itu ngerugiin pedagang banget ya. Itu kan lumayan banget tuh income dia, dan dia udah berbulan-bulan kayak gitu. Iya, juga sih pedagangnya. Tapi pernah nggak ini sebenarnya berita yang udah bukan agak lama ya, tapi pernah viral juga di Indonesia gitu, di Jakarta khususnya. Jadi kris itu tadi, kalau ngomongin kris kan bukan cuma pedagang doang dong. Iya. Jadi kayak ya tempat publik kayak gitu kan, kayak masjid salah satu. Gitu. Itu tuh aku pernah baca berita di Jakarta. Itu tuh ada orang yang nempel kris kayak gitu, tempelin di kotak infak. Oke, terus di masjid.
Ya di masjid-masjid. Oke, Nah oke. ini tuh udah bukan cuma satu masjid ya, jadi banyak masjid yang dia tempelin. Sebenarnya itu ada krisnya. Maksudnya sebelumnya udah ditempelin kris, cuman habis itu sama dia ditutup atau dilepas gitu, diganti sama kris dia. Jadi ketika orang scan itu, ya otomatis masuknya ke Oke, tempat dia gitu. ke ini orang ini. Nah itu ya gimana ya? Itu parah sih. Maksudnya Parah sih. orang mau infak Orang gitu. mau infak, mau sedekah, Iya. kemudian dimanipulasi, kemudian ya penipuan juga kan jatuhnya. Gitu habis itu masuknya ke rekeningnya si orang ini. Oh itu langsung ketangkep sih, tapi ya gimana udah banyak yang kayak gitu juga kan sekarang mah. Iya. Penipuan kayak gitu. Sama yang buat santunan anak yatim. Nah, ada itu kayak gitu paling gampang kan itu. Tinggal tempel stiker-stiker aja sebenarnya. Iya. Ya rawannya kris dari situ sih. Iya sih. Karena terlalu mudah juga kita bikinnya, ngaksesnya terus langsung yaudah cetak-cetak aja. Iya sih. Ini boleh dimakan tahu by the way. Oke. Tuh dia masih gemuk-gemuk ini kan, ini potato. Gemuk banget guys. Oke, makan guys. Kayak apa ya? Nyemil. Hmm. Dengar nggak kalian? Dengar nggak? Crunchy kan? Keras banget nih sus. Crunchy banget. Beli di mana? Ada deket sini. Oke. Makasih banget Mas Pandu udah lah ya. Kita udah lah. Belum habis nih. Ya udah habis sambil sambil dihabisin aku mau Oke. closing dulu. Siap. Makasih Mas Pandu sudah hadir di sini. Lapar ya kayaknya. Enak juga sih. Gak dapet makan hari ini. Oke, sorry, Udah gua hadir, makan. kita udah nggak ngomong random banget ya. Tadi ngomongin kris, penipuan kris yang marak banget. Jadi teman-teman tetap hati-hati. Yes, bener banget. Cek lagi krisnya beneran apa enggak gitu. Oke, enak ya. Enak guys, beneran. Oke. Makasih teman-teman sahabat keyword sudah nonton Potato podcast tentang teknologi. Bye. Ini tayang sampai kapan? Oh Tayangnya? ini tiap hari Senin jam Oke. 9. Oke. Tiap Tiap hari hari Senin Senin. jam 9 pagi, teman-teman sahabat Gewas tonton. Soal teknologi. Oke. Jadi yang mau closing aku apa, Mas? Ya, kamu aja dong. Kan saya cuma diundang di sini. Oh gitu. Diundang tapi ngabisin ini ya. Oke. Bye. Dah.